Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbincang bersama dua orang ahli yang dihadirkan dalam sidang Yosua kemarin. Ada Romo Frans Bakti-Suseno dan juga Mas Reza Indragiri. Dan juga ada Kang Asep Iwan Iriawan yang juga sudah bergabung bersama kami. Kang Asep, kemarin itu memang lebih kepada bagaimana memahami dilema yang dilalui oleh Richard Eliezer dan menunjukkan sebenarnya tanggung jawab seorang Richard Eliezer ini sejauh apa. Mengingat ini adalah sebuah perintah dan perintah tersebut diberikan oleh atasannya, dan tadi Romo juga mengingatkan kalau seorang rektor menyuruh anak buahnya atau dekan menembak seseorang itu sangat-sangat aneh. Tapi kalau seseorang polisi atau katakan militer yang memang memiliki senjata berseragam, mungkin ini yang membuat perintah itu tidak lantas terasa salah begitu. Kalau dari Anda bagaimana, Kang Asep? Ya, inilah orang untuk memahami dua maha guru saya ya mengatakan tadi, satu, orang dalam keadaan bingung, dalam budaya laksanakan, budaya siap, atau istilahnya Mas Reza adalah ketika ada tekanan objektif terbukti, inilah orang harus memahami pasal 51. Membunuh dilarang, ya, ancamannya berat sampai mati, menganiaya dilarang, perintah membunuh juga dilarang. Tapi katakan saya sebagai murid harus diajarkan penetapan keadilan, ya, harus hadir ke keadilan dalam bentuk sekarang sosialisasi edukasi. Inilah orang harus memahami pasal 51. Orang yang memerintahkan, ya sekali lagi, orang memerintahkan dia harus bertanggung jawab atas perintahnya. Sedangkan yang diperintah dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Itu kaidah hukum pertama. Kaidah hukum kedua, ya, orang yang tunduk, patuh dan taat terhadap perintah jabatan tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang masuk apa yang dikatakan oleh Romo, Maha Guru saya, ya, bahwa orang sedang bingung dalam budaya laksanakan, tidak ada pilihan lain, ya. Yang kata Mas Reza tadi, itulah tekanan objektif. Bayangkan sedang saat itu, ya, tidak ada ruang, tidak ada waktu, ya, untuk dia memilih pilihan, kecuali dia tadi suara hati itu, yang walaupun dia bertentangan dengan suara hati itu, tapi dia harus lakukan itu dalam budaya tadi. Yang berbeda budaya di universitas dan berbeda budaya dalam budaya kepolisian atau militer. Nah, inilah sekarang tambah jelas bahwa yang dimaksud pasal 51 itu, ya, orang tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena melakukan perbuatan yang dilarang, tapi karena dia tunduk, patuh dan taat. Kepatuhan dan ketaatan itulah sekali lagi yang menghapuskan perbuatan pidana. Makanya di KUHP buku 1 itu judulnya dimulai dengan menghapuskan, meringankan, memperberat. Jadi ketika ada orang membunuh, dia bisa hapus. Kalau dia seorang yang tunduk, patuh dan taat terhadap perintah jabatan, dan itu dibuktikan oleh seorang psikolog, ya, oleh seorang ahli filsafat, ya, bahwa keadaannya tidak ada pilihan lain, walaupun itu perbuatan terlarang, tapi suara hati harus dia lakukan saat itu, gitu kan. Orang istilah Romo itu bingung. Kedua, ya, yang lebih penting, jadi jangan mengatakan misalkan, oh, membunuh, betul, membunuh itu terlarang, ya. Perbuatan yang diancam baik secara norma, ya, norma yuridis. Cuman tadi hukum itu mengenal, ya, di buku 1 itu buku panduannya para hakim, para penegak hukum itu, ya, itu harus bertanggung jawab. Cuman pertanggungjawaban itu akan hilang, hapus kalau dia melaksanakan perintah jabatan. Walaupun itu perintah jabatan itu bertentangan dengan hukum, karena bagi dia tidak ada pilihan lain. Bagi orang yang sedang bingung, ya, tidak ada pilihan kecuali melaksanakan perintah itu. Makanya hukum mengatur yang bertanggung jawab itu bebannya berpindah, beralih kepada yang memerintahkan. Yang memerintahkan siapa? Ya Sambo. Sambo harus bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan. Makanya di sini adalah Eliezer adalah merupakan alat. Itulah kaidah hukum. Pasal 51 itu apakah selalu dalam hubungannya atasan bawahan kah, atau perintah dari seseorang yang mungkin memiliki relasi kuasa yang lebih besar tapi bukan secara struktural, atau bagaimana, Kang Asep? Nah, jadi jelas bahasa Belandanya sih kan Romo yang lebih paham, ya, amtelik gitu kan, jadi perintah jabatan. Dia punya jabatan. Nah, jabatan itu ukurnya 4, ya, yang kalau di bahasa psikologi bahasanya Mas Reza 5 ukurnya, dan 3 pengukuran tekanan itu yang bisa dibahasnya dengan bahasa psikolog. Nah, harus dia de facto dia di bawah anak buahnya. De jure ada SK-nya di anak buahnya. Yang lebih penting ada 2 kata yang berkaitan dengan psikolog tadi yang Mas Reza katakan, ya. Dia di bawah otoritas, ya, di bawah kendali. Nah, ketika orang itu de facto, de jure di bawah kendali dan di bawah otoritas harus melaksanakan tugas jabatan, apapun perintah itu dalam suasana budaya tadi, budaya melaksanakan, budaya siap, dan dia dalam keadaan bingung, ya, dia harus laksanakan. Itu pasal 51. Jangan bandingkan ketika dengan
RR kan tawar, tapi ruang dan waktunya dia bisa ada pilihan. Kalau Eliezer tidak, dalam ruangan yang kecil, suasana mencekam, ya, yang tadi katakan saya sebelum guru saya, ya Romo Magnis, ya, dia mencekam, ya, itu adalah bingung, kebingungan itulah yang dia harus lakukan. Makanya hukum menyampingkan, dia harus dihapuskan. Nah, beberapa teman mengatakan ringan, itu pasal 48 lain itu, ya. Pasal 51 itu sekarang diperjelas, kita bersyukur ya kalau ini menjadi betul-betul nanti putusannya bebas karena alasan penghapus tadi, sejarah hukum di Republik ini akan terbuka berkat pencerahan dari Romo Magnis maupun Pak Reza Indragiri, itu akan memperjelas. Itulah suasana ketika dia melaksanakan perintah jabatan, walaupun itu dilarang, tapi itu ada alasan penghapus. Itulah yang dari dulu yang kami Romo semua menyinggung kemarin waktu kesaksian tuh, bagaimana ketika ngaji itu ya, nah itu kan orang-orang tidak ada pilihan lain, harus melakukan perintah itu gitu. Maka lahirlah itu pasal 51. Nah, orang yang tidak pada paham pasal 51, lahirnya pasal 51 itu adalah exception, kekecualian ya terhadap perbuatan yang memang dilarang, tapi terhadap orang itu harus diberi ya penghapusan. Nah, tapi kalau pasal lain boleh ya diperingan, tapi kalau situasi ini saya lebih condong di pasal 51, bukan pasal 48 karena keterpaksaan. Jadi yang istilah saya setujukan istilah Romo adalah tidak ada pilihan lain kecuali dia melaksanakan walaupun suara hati. Nah, itulah yang kadang suara hatinya yang beda gitu kan. Oke. Saya ke Mas Reza. Yang menarik kemarin memang pada saat dibahas mengenai apa yang membuat Richard Eliezer tertekan. Apakah seperti ancaman? Adakah ancaman konkret yang membuat akhirnya Richard Eliezer merasa tidak ada pilihan lalu tertekan untuk melakukan perintahnya? Nah, mungkin Anda bisa membawa kita memahami kalau memang tidak ada ancaman secara nyata seperti kalau kamu tidak tembak maka saya akan tembak kamu, misalkan seperti itu, bagaimana menggambarkan suasana tekanan ataupun rasa terancam yang bisa dilalui oleh Richard Eliezer dalam kondisi seperti ini? Tadi Begawan Hukum Asep Iriawan sebetulnya sudah memberikan ulasan tentang itu, mengingatkan saya pada pertanyaan jaksa penuntut umum, ahli kurang lebih, bagaimana cara kita menakar atau memastikan apakah tekanan itu objektif ada atau subjektif alias mengada-ngada. Saya katakan begini, bahwa saya menawarkan adanya sebuah riset yang dilakukan oleh Milgram sebagai sebuah parameter bagi kita untuk sekali lagi memastikan apakah tekanan itu objektif ada atau tidak. Yang pertama, memang penting diperhatikan aspek lisan, verbal, kosakata yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer. Tapi penelitian dari Milgram mengingatkan kita bahwa ternyata tekanan itu tidak semata-mata datang berupa lisan. Misalnya, apakah pemberi perintah itu punya otoritas? Kita bayangkan Ferdy Sambo posisinya jauh di atas Jenderal Bintang 2, sementara Richard Eliezer pangkatnya hanya barada. Jadi kita bisa pastikan objektif ini bahwa pemberi perintah adalah sosok yang punya otoritas. Yang kedua, apakah pemberi otoritas itu mengenakan kostum? Riset Milgram menyimpulkan ketika perintah yang salah atau perintah yang jahat itu disampaikan oleh pemberi perintah yang menggunakan atau mengenakan kostum tertentu, maka itu efeknya bagi kepatuhan bawahan akan sangat-sangat signifikan. Silakan dicek. Ketika Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Richard Eliezer, dia pakai seragam atau tidak? Yang ketiga, ketika perintah dalam kurung tekanan itu berlangsung, apakah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer berada di satu ruangan yang sama? Karena riset Milgram lagi-lagi mengatakan, ketika pemberi perintah dan yang menerima perintah berada di satu ruangan, efek tekanan bagi munculnya kepatuhan, termasuk kepatuhan untuk melaksanakan perintah yang jahat sekalipun, itu sangat-sangat nyata. Berikutnya, apakah peristiwa itu berlangsung di lingkungan yang otoritatif? Rumah dinaskah, kantorkah, atau lingkungan lain yang dikuasai oleh pihak pemberi perintah? Kalau iya, maka lagi-lagi ini efeknya bagi kepatuhan si bawahan akan sangat-sangat signifikan. Nah, silakan dicek. Dari sekian banyak parameter objektif itu silakan diterapkan dalam kasus ini. Kalau ternyata ada sekian banyak unsur yang tadi saya sebutkan, atau bahkan mungkin semua unsur itu terpenuhi dalam peristiwa penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua, maka sudah. Menurut saya tekanan objektif itu memang ada, bukan subjektif, bukan mengada-ngada.
Hmm. Sebelum saya ke Romo nanti sebagai penutup, saya ada satu hal sebenarnya yang sedikit membingungkan kalau dari awam gitu ya Mas Reza ya, mungkin Anda memahami psikologi di baliknya. Sambo mengatakan ia melihat Yosua lalu emosi karena mengingat cerita yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Tapi yang saya kurang pahami adalah emosi seorang pribadi Sambo. Lagi-lagi ini kan berarti masalahnya adalah pribadi Sambo dengan pribadi Yosua karena yang dilanggar adalah istri dari Sambo. Tapi mengapa menggunakan tangan orang lain? Sepemahaman saya kalau emosi ya kita sendiri yang emosi begitu, bukan membawa orang lain dalam hal tersebut. Tapi adakah logika di balik itu, Mas Reza? Hal yang Mas Jimmy persoalkan sekarang itu kalau saya bawa ke ranah psikologi forensik diistilahkan sebagai provocative defense. Terdakwa seperti Verdi Sambo tentu boleh saja menggunakan pembelaan diri atau klaim sedemikian rupa. Tapi dibutuhkan 3 tahap pengujian. Nah ini 3 tahap pengujian lagi, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. 3 tahap pengujian terhadap provocative defense pertama adalah sama. Apakah peristiwa yang disebut sebagai peristiwa provokatif itu sungguh-sungguh ada? Konkret. Karena Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terus-menerus mengklaim bahwa pembunuhan berencana ini didahului oleh pemerkosaan, silakan dicek. Pemerkosaan itu memang ada atau tidak? Sepanjang sepemahaman saya, tidak ada itu pemerkosaan. Jadi sebetulnya tahap pengujian pertama sudah patah ini. Klaim bahwa yang bersangkutan melakukan sebagaimana isi dakwaan yaitu pembunuhan berencana karena adanya pemerkosaan yang mendahului sudah patah. Tidak perlu tahap pengujian kedua dan ketiga. Tapi oke lah, kita lanjutkan ke tahap pengujian kedua. Kalau peristiwa provokatif itu sungguh-sungguh ada, pemerkosaan itu sungguh-sungguh ada, seberapa jauh dampaknya bagi kontrol diri Verdi Sambo? Kontrol diri ini akan terlihat. Derajat spontanitas perilakunya. Apakah dia menggunakan tangannya sendiri? Apakah dia menggunakan instrumen yang sekenanya ada di lokasi kejadian? Beda kisah kalau misalnya dia menggunakan tangan orang lain, kalau juga katanya dia menggunakan sarung tangan, katanya juga ada senjata api yang lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri itu tidak lenyap. Kontrol diri itu tetap ada. Pemilihan lokasinya di mana, kenapa tidak di sana, di sini. Itu sekali lagi menunjukkan kontrol dirinya ada. Nah, kita berlanjut ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu jeda waktu. Kapan pemerkosaannya berlangsung? Kapan penembakannya berlangsung? Adakah jeda waktu yang memungkinkan bagi pulihnya kontrol diri tersebut? Kalau ternyata jeda waktunya cukup bagi munculnya kontrol diri, maka tidak bisa dikatakan ini sebagai provocative defense. Alhasil patah sudah. Bagaimana cara Verdi Sambo meyakinkan majelis hakim menjelaskan ke seluruh umat manusia bahwa ini provocative defense tampaknya akan sangat-sangat sulit untuk tidak mengatakan tidak mungkin. Oke, kasih ya Mas Reza. Saya menutup dengan Romo Magnis. Romo, Anda mengatakan bahwa dalam hal ini membunuh tentu saja tidak bisa dibenarkan secara etis. Jadi Richard Eliezer di sini adalah salah, tapi yang tidak lantas berarti Richard Eliezer adalah orang yang jahat. Nah, bagaimana kita harus menghadapi hal ini, Romo? Dalam arti kita memahami ada perbuatan yang salah yang dilakukan, tapi tidak ada niat jahat, paling setidaknya dari pelaku dalam melaksanakan. Lalu bagaimana hukum harus melihat hal ini, Romo? Saya kira kita harus membedakan 2 hal. Pertama, jelas ada norma-norma etika. Salah satu hal yang jelas dalam etika membunuh orang yang tidak mengancam dan tidak berdaya merupakan suatu kesalahan etis yang amat besar. Dan orang biasa juga tahu itu. Akan tetapi, apabila orang melakukannya, kita harus bertanya, dia dalam situasi apa? Dan itu tadi sudah dijelaskan, saya setuju semua hal yang dikatakan Pak Reza juga. Dalam situasi menerima perintah dari orang atasan, yang jelas selalu dalam budaya kepolisian harus ditaati. Maka dengan tekanan waktu, dengan tidak betul-betul tahu seluruh situasi,
orang melakukan sesuatu yang kadang-kadang bisa dibenarkan, yaitu menembak orang, bisa dilakukan karena tidak mungkin di dalam situasi ini mencapai suatu penilaian etis yang matang. Dia tidak punya waktu, suara hatinya bingung. Dalam kebingungan suara hati, sangat mungkin akhirnya mengambil keputusan yang keliru. Tentu itu salah bahwa dia membunuh, tetapi itu bukan suatu kebersalahan pribadi. Tentu ada satu hal yang mungkin ditarik kesimpulannya dari kasus ini, yaitu jangan sampai kita mengizinkan suatu budaya di kepolisian juga di militer seperti Befehl ist Befehl di Jerman. Perintah adalah perintah. Maksudnya kamu jangan pikir laksanakan. Ini bukan masalah dalam kasus ini. Ya. Jangan-jangan sampai kepolisian kita mengembangkan suatu budaya di mana orang begitu saja harus melaksanakan perintah, lalu tidak akan mendapat kasus seperti Eliezer itu. Ya. Ya. Itu pun di Jerman dari masa-masa yang lebih kelam gitu ya Romo ya. Jadi jangan sampai sekarang banyak dikritik, kelihatan itu menjadi sumber segala macam kejahatan yang dilakukan. Ya, aku dapat perintah itu sudah. Itu suatu jawaban yang tidak sah. Tetapi dalam kasus Eliezer, bukan itu masalahnya saja, tetapi kebingungan dalam situasi tegang itu menurut saya memang jelas mengurangi kebersalahannya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Romo Magnis, dan sekali lagi selamat Natal untuk Romo. Mas Reza Indragiri, terima kasih banyak atas waktunya. Kang Asep Iwan Iriawan juga terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Romo Magnis, Kang Asep, dan juga Mas Reza. Terima kasih Mas Timi, Romo terima kasih, Kang Asep terima kasih.